Moka pot adalah salah satu alat seduh espresso non-mesin, di mana bubuk kopi yang ditaruh di antara tabung atas dan tabung bawah dan dialirkan oleh air yang mendidih dari bagian bawah ke atas, hasilnya akan menjadi kopi yang strong atau kental karena perbandingan air yang lebih sedikit dari kopi hitam. Tampilan moka pot yang vintage terlihat menawan jika ditaruh di salah satu sudut rumah, serta rasa kopinya juga mantap jika dibuat dengan moka pot. Moka pot memang memiliki banyak keunggulan yang tak bisa ditepis dan tak ada di alat pembuat kopi lainnya. Yang pertama, moka pot adalah salah satu alat seduh dengan harga ekonomis. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, Anda sudah bisa menikmati secangkir kopi nikmat setiap hari. Yang kedua, moka pot sangat mudah dioperasikan. Masalah yang sering dihadapi moka pot adalah level gilingan yang tidak pas atau konsistensi hasil seduh yang kadang berbeda-beda. Selain itu, semua orang bisa membuat kopi dengan alat ini. Yang ketiga adalah mudah dibersihkan, cukup dengan melepaskan semua bagian dari moka pot lalu disiram pada air mengalir dan keringkan. Namun di balik keunggulan pastinya ada kekurangan. Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh pengguna moka pot diantaranya adalah bagaimana menghasilkan karakter kopi yang tidak burn dan pahitnya keterlaluan. Untuk menghindari rasa terbakar dan getir berlebih tersebut akan sangat berguna jika kita mengetahui proses kerja moka pot. Moka pot masuk ke dalam metode ekstraksi kopi berbasis tekanan. Tekanan moka pot cukup sederhana. Saat air mendidih di dalam aluminium autoclave, lalu air mendidih itu akan menekan menembus pipa corong tempat bubuk kopi terkumpul lalu tembus ke saringan di atasnya dan keluar di bejana bagian atas. Cara kerja seperti itu sebenarnya yang membuat moka pot mirip dengan espresso. Tapi bukan pada tekanan, melainkan bagaimana air mengekstraksi kopi cuma sekali aliran saja. Waktu persinggungan pengekstraksian kopi dalam moka pot terletak pada resistansi hidrolik di sekumpulan bubuk kopi. Hal tersebut bergantung pada 3 faktor berikut, yaitu jumlah bubuk kopi yang digunakan, tingkat kerataan kasar dan halus bubuk kopi, serta penekanan bubuk kopi. Termodinamika dalam hal ini hubungan antara tekanan air dengan temperatur. Tekanan air dan temperatur ini sangat berpengaruh berapa besar tekanan yang dihasilkan. Dengan asumsi titik didih 100 derajat, maka tekanan yang dihasilkan moka pot sekitar 0,5 atmosfer. Karena moka pot mengekstraksi material dapat larut pada kopi dengan bersandar pada tekanan air, tingkat kasar dan halus bubuk kopi dan proses penekanan atau pemerataan bubuk kopi menjadi penting untuk diperhatikan dengan saksama. Semakin halus bubuk kopi dan semakin terpadatkan dengan cara ditamping, maka dibutuhkan tekanan yang besar untuk dapat menghasilkan ekstraksi yang baik. Dan untuk dapat mencapai tekanan 9 atmosfer seperti mesin espresso, kurang lebih temperatur air harus mencapai 170-180 derajat. Tingkat temperatur tersebut tidak dimungkinkan dicapai pada moka pot. Selain untuk mencegah hasil kopi yang pahitnya tidak menyenangkan, ini juga soal keselamatan. Itulah mengapa di moka pot terdapat katup atau valve yang bisa mengontrol tekanan yang membahayakan. Temperatur yang dicapai moka pot itu maksimal 110 derajat, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan bubuk kopi dalam skala kasar, tidak halus, dan tidak ditamping. Karena untuk dapat mencapai tekanan yang dibutuhkan untuk mengekstraksi bubuk kopi yang halus, temperatur yang dibutuhkan itu di atas 110 derajat. Temperatur di bawah 110 derajat itulah yang menyebabkan substansi-substansi yang tak larut menjadi ikut terekstraksikan sehingga itu meninggalkan rasa pahit yang berlebih, atau kadang sering disebut sebagai burn. Dan itulah sedikit penjelasan tentang moka pot yang mungkin belum kalian tahu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like jika kamu suka, dan jangan lupa share dan subscribe channel ini.